Allah manusia yang Allah akan angkat derajatnya, terus diangkat sampai Allah ridho kepada mereka. Itu dua, yaitu orang yang beriman dan orang yang berilmu. Iman itu mengenal Allah, ilmu itu mengenal perintah Allah. Jadi kalau ada ayat ya alladzina amanu, orang-orang yang beriman, iman itu percaya kepada yang gaib. Perkara yang gaib yang paling hak itu ya Allah, yang paling hak, mutlak, hak di atas hak adalah Allah. Jadi beriman itu maka ilmu untuk mengenal Allah, namanya beriman. Terus balaji dan ilmu darajat, yang Allah angkat lagi siapa orang yang Allah kasih ilmu. Siapa itu ahli ilmu? Ilmu itu adalah orang-orang yang mengenal perintah-perintah Allah. Jadi itu dua ilmu yang tinggi. Ilmu mengenal Allah namanya tauhid. Ilmu mengenal perintah-perintah Allah namanya fiqh. Yang kata Nabi, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Barang siapa yang Allah Ta'ala akan tempelkan kebaikan dalam diri dia, akan menggunakan kebaikan dalam diri dia apa? Tanda-tanda yufaqihu fid-din, Allah pahamkan dia tentang ilmu-ilmu agama. Jadi Bapak Ibu rahimahullah, orang yang hari-hari meningkatkan iman, meningkatkan ilmu. Nah, iman kalau dan ilmu kalau dia sudah nikah jadinya amal. Iman tanpa ilmu telanjang, ilmu tanpa iman juga telanjang. Ya, ada jasad, ada ruh. Jasad ada ruh namanya mayit. Ruh tanpa jasad namanya apa? Kuntilanak. Antu kata orang Jambi, ngantu. Hidupnya ngantu. Kenapa? Ruh tidak ada jasad. Berilmu tidak beriman. Tahu surga? Tahu. Bayang tidak. Nah, jadi kamu terjun ke neraka. Ada bisa. Jadi Bapak Ibu rahimahullah, beriman dan berilmu, orang yang senantiasa meningkatkan imannya, makin hari makin kenal Allah, bahkan akrab dengan Allah. Puncaknya dia tak punya keinginan, aku hanya mau yang Allah mau baik gitu. Sehingga alim ulama dulu begitu akrab dengan Allah, kenal dengan Allah, ditanya, mana yang kau suka? Pilih surga atau pilih sholat? Aku pilih sholat. Kenapa? Karena surga itu keinginan nafsuku, sedangkan sholat kerinduan Allah Tuhanku. Aku lebih suka menuruti Allah Tuhanku daripada nafsuku sendiri. Begitu dia kenal kepada Allah sebagai Ar-Razzaq, Allah yang kasih rezeki, Al-Hayyu yang maha menghidupkan, Al-Malik yang maha memiliki, Al-Khaliq yang maha menciptakan. Segala-gala maha itu punya Allah. Kalau dia sudah kenal benar-benar, sudah tidak ada apa-apa kecuali hanya kepada Allah. Dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, kebiasaan beliau kalau meninggalkan rumah mesti baca Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Itu lafaz. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Lafaz-lafaz yang mungkin bagi kita tuh murah, biasa lah Ustaz, tidak ada apa-apa. Tapi setiap lafaz zikir, lafaz Quran, lafaz tasbih, lafaz doa, kalau yang baca orang mau mati hebat tuh. Dia mati ya. Apa yang telah diucapkan? Bismillah, husnul khatimah. Dia boleh mati orang itu tetap mengira. Apa cepat terakhirnya? Subhanallah, subhanallah. Apa cepat terakhirnya? Alhamdulillah. Maka yang dengan tanda-tanda husnul khatimah. Yang sekarang kita remehkan apa? Subhanallah. Imam zikir dia tidur. Kadang imam zikir dia kabur.
Besok ketika dia mau mati itu tidak ada ucapan yang paling indah dari ucapan itu, Pak. Walaupun hanya la ilaha illallah. Wah, itu mahalnya satu ketika itu. Atau hanya pas mau mati bilang astagfirullah. Apa artinya? Ya Allah, aku minta ampun, pelak mati. Apa kita bilang husnul khatimah? Yang salah itu kita remehkan, Pak. Istighfar yuk, zikir yuk. Yang bilang itu ulama nafsu kita lewat. Sehingga kadang-kadang lupa subhanallah. Maka dengan pengajian kita saya dan kita sama-sama anak menghargai lafaz Allah itu sendiri. Ada orang mengaji itu tahu kalau aku mengaji berucap Allah, selamatlah, tetapi nyangkut lidah dia itu nyangkut. Dia dengar orang bilang Allah, amin ya, subhanallah, la ilaha illallah. Dia dengar, tapi kadang lidah telah terkunci. Ayat cerita di zaman Nabi begitu kan. Ada seorang anak ibadahnya kuat, cuma dia masih bersalah dengan maknya, dan maknya belum memaafkan. Minta maaf dia kuat, mak belum memaafkan, tak jadi Pak. Ya, kita nikahkan anakku dengan harga sekian tunai. Kata yang laki-laki belum jawab sah dan nikahnya. Mana jadi? Jam kampung dulu. Bilang iya baru jadi. Anak itu sudah minta maaf, maknya belum memaafkan, tidak keluar kata-kata maaf. Di zaman Nabi utus sahabat Sayyidina Bilal, Sayyidina Yasir, sahabat-sahabat besar untuk mentalkin anak muda tidak bisa keluar kata lalu dan berempat. Yang mentalkin itu bukan kiai, bahkan kiai, bahkan sahabat-sahabat besar, orang-orang yang sudah Allah itu. Nabi utus talkin orang menengok kenapa matinya perlawan nyangkutnya ditalkin dan berbunyi la ilaha illallah. Ternyata mamanya sakit hati belum mau maaf, nyangkut. Maka Bapak Ibu rahimahullah, bersyukur kepada Allah Ta'ala kita masih dimudahkan ibadah. Habis sholat boleh zikir, jadi bawa masanya jangan zikir sebanyak kita boleh kita boleh. Siapa yang melarang? Yang melarang penyakit di kelereng. Yang melarang itu orang lain, yang melarang apa? Penyakit di kelereng. Karena penyakit dan disobok. Rasul itu terjadi. Maka tingkatkan iman kita, tingkatkan amal ilmu kita. Ketika iman dan ilmu bergabung nikah, maka terjadinya amal soleh. Allahumma amin. Jadi hidup dunia ini begitu menghasilkan amal soleh. Saya suka kata-kata ulama itu. Atau dia bilang gini, kan ada dunia, ada akhirat kan? Dunia di tempat kita tinggal, nih dunia nih, nanti ada tempat tinggal selama-lamanya namanya akhirat. Dunia ini itu digerakkan anak cewek. Akhirat itu ibunya. Akhirat adalah ibu. Dunia ini kecil adalah anak tapi cewek. Dunia itu cantik. Kalau belakang namanya jantan merah kanan. Dunia itu cantik, manis. Hadratul halwatul, hijau dan manis. Pernah nengok ada cewek baju hijau cantik. Wih, subhanallah. Ini apa Imam? Nama itu ada hijau kan? Ada hijau. Ini baju hijau, ceweknya putih. Lalu-lalu. Dunia ini anak cewek. Maknya mana akhirat? Maksudnya gimana Pak? Maksudnya adalah orang yang mau menikahkan dunianya dengan agama, mau menikahkan dunianya dengan ilmu, mau menikahkan dunianya dengan amal, dengan ilmu dan iman, lahirlah amal soleh. Dunianya dinikahkan dengan agama, lahirlah amal soleh. Maka ketika dia balik menghadap emaknya, akhirat senanglah orang itu. Amal soleh juga kan? Maka didapatkan di surga. Tapi kalau anak cewek itu oleh seseorang dan diurus dengan baik, emaknya marah, dibakar, dikubur neraka dulu, berarti masak, mamak sebenarnya masak. Kalau ada gelang, kalau kembali ada barang kotor, bakar. Begitu. Maka Bapak Ibu rahimahullah, dan belajar
hikam. Yang kata alim ulama, kalau seandainya Quran hadis tidak ada kata-kata yang paling indah dari kitab hikam itu sendiri. Seandainya Quran hadis tidak ada, lalu apa yang menggantikan Fatihah? Apa yang menggantikan Nabi? Ya karena ibu mau ingat keindahan kata-katanya, kata-kata hikmahnya itu. Seandainya Quran hadis tidak ada, itu boleh dibawa dalam sholat. Tinggi bahasanya, ilmunya luas, Nah kalau punya duit ya kita coba. Jangan bosan beli beras lah ya. Apa kata beliau yang ke-15? An-nas bil madah wal dham. Kedudukan manusia ketika menghadapi pujian dan cacian. Kedudukan atau sikap manusia, sikap kita ketika menghadapi pujian dan cacian. Apa yang kita lakukan? Biasanya itu kalau dipuji senang, kalau dicaci marah. Hal itu tidak usah sekolah, tahu galau, dicaci marah, dipuji senang itu orang tahu galau. Tidak sekolah, tidak perlu sekolah kalau untuk tahu itu tidak perlu. Tidak kira-kira Pak. Nah, kita sekolah kita belajar umur pertama kapan kita puji dan kapan kita dicaci. Ada beliau apa? Qala radhiyallahu anhu an-nas yabda'unaka lima yadununa fi faqul anta dhamma li nafsika lima ta'allamahu minha. Subhanallah jaga juga. Nasihat beliau yang pertama adalah orang-orang itu memuji Anda dipuji. Anda dipuji orang. Kenapa? Lima yadununa fi. Karena orang itu punya sangka baik kepada saudara. Karena orang itu punya sangka baik kepada Anda. Dia muji Anda dipuji karena orang yang puji itu punya sangka baik. Kamu ini punya kebaikan. Kira-kira nampak bagi impor. Wah ini berarti tidak pernah tinggalkan itu. Angka dia itu lah. Angka dia buat apa namanya? Pakai jenggot. Allah Akbar. Ini orang tidak pernah tinggal sedekah ya. Musafir. Ya, dia lihat seseorang karena sangka baiknya maka dia puji. Itu orang baik. Begitu. Sangka baiknya saja. Terus ya karena dia punya kebaikan ya dipuji. Nah, punya kebaikan Pak. Yang memuji orang dia yang dipuji. Betul itu. Orang itu tidak salah. Memuji kebaikan itu tidak salah. Karena Nabi sering puji sahabat. Sahabat itu seperti bintang-bintang di angkasa, kan? Bila kamu ikhtada itu, siapa yang kalian ikuti selamat sampai tujuan. Itu Nabi seperti sahabat. Ya. Lalu ketika Anda dipuji karena orang nyangka Anda punya kebaikan, lalu fakul anta dzamman li nafsik, maka engkau harus jadi pencaci. Jadilah kamu pencaci, pemaki dirimu sendiri karena engkau tahu siapa dirimu sebenarnya. Orang puji kamu karena orang tahu kamu punya kebaikan. Maka kamu tidak mencaci dirimu sendiri karena kamu masih tahu sesungguhnya keburukanmu melebihi kebaikan. Kalau orang memuji engkau karena engkau punya kebaikan dan engkau tetap memuji dirimu walaupun engkau tahu engkau punya kesalahan, engkau orang yang sudah binasa sebelum binasa. Orang yang tidak ada gunanya selama-lamanya. Kenapa? Karena keburukan dalam dia hargai, tidak dia caci. Ya. Kata ulama, sebab sangka. Imam Abu Hanifah lewat di pasar, lalu orang-orang ngomong, itu loh Imam Abu Hanifah yang katanya sholat subuhnya dengan sholat isya itu baru isu, kabar berita saja. Beliau tidak menjalankan itu. Cuma tersebar di lidah orang-orang. Beliau seorang yang sholat subuhnya
dengan sholat isya. Karena kata-kata itu memicu beliau, aku gak mau kebongkar di akhirat kalau aku tidak begitu. Dan dia nggak bisa membantah perkara yang ngomong banyak masalahnya, nggak bisa mau dibantah. Maka mulai dengan ucapan itu selama 40 tahun beliau menjalankan sholat subuh dengan duduk sholat isya itu sendiri. Ngapa kayak gitu gunanya apa Pak? Biar besok di akhir ketika dibongkar betul cerita itu yang kecewa dan kalau itu ketika dibongkar kiamat, nah ikrar kitabak kafamina jika yawma alaika hasiba, baca buku ibadahmu pada hari kiamat. Amal yang sadiratan wala kabiratan illa ahsaha, amal yang kecil kayak batu, yang besar kayak gunung akan kelihatan semuanya dan dihitung ditonton seluruh manusia. Untuk menutupi aib di akhirat, maka beliau selama 40 tahun, yang lebih tua mengatakan 50 tahun, orang lebih tua mengatakan lagi 60 tahun, beliau melaksanakan sholat subuh dengan duduk sholat isya. Itu gunanya pujian, Pak. Pujian yang terpuji itu adalah agar kita memicu kebaikan dalam diri kita. Jangan sampai pujian itu hanya sekedar pujian, kita tidak akan dimasukkan dari bencana yang besar. Maka setiap orang beriman harus meningkatkan imannya, meningkatkan amalnya. Penting setiap kita orang Islam bisa 5 perkara. Satu apa Pak? Mimpin tahlil, oke? Yang kedua baca doa. Yang ketiga khatib. Yang keempat jadi imam. Yang kelima ngurus jenazah. Penting. Aku udah katakan wajib, lalu dia lebih banyak sebenarnya. Setiap orang beriman hendaknya bisa 5 perkara. Apa yang pertama? Mimpin tahlil. Panjang boleh, pendek boleh. Yang kedua bisa mimpin doa. Hafal beberapa doa. Nanti ada fungsinya tuh Pak. Ada tadi orang meninggal, tanda bayi lahiran, nama rumah baru, tanda doa, baca doa harus bisa. Karena minta orang minta duit gak dikasih, oke. Tapi orang minta kasih dan orang gak dikasih, bencana bagi kita. Kata Nabi kalau orang minta duit bisa pada kasih. Tapi kalau minta doa jangan gak dikasih. Memang rugi apa pada dikasih doa? Jadi bisa bahaya kok. Kalau minta duit kamu pada kasih, aku bintang, kalau doa kan tidak. Apalagi resepnya harus kasih Pak. Duduk sebentar. Nah, menurut maka pertama hendaknya kita apa namanya? Digunakan kata waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Doa istri, doa anak-anak, ya Allah berikan kami anak-anak yang penuh mata dan jadikan laki-laki jadi pemimpin. Hikmahnya jadi pemimpin tahlil. Satu. Yang kedua pemimpin doa. Terserah doa dulu. Yang ketiga jadi khatib. Tidak, walaupun kadang-kadang itu ada bab doa. Latihan. Yang keempat, awalnya jadi imam. Cukup hafal alam taro sampai keluar berbinas jadilah. Jangan hafal yasin pula panjangnya. Ya kan? Kuliah jangan dibaca. Kadang-kadang muter kalau grogi itu Pak. Kuliah kan itu. Apa ayatnya? Wala ana abidu ma'abadtum wala antum ma'abidun ma'abud wala ana abidun ma'abad. Udah ketemu gitu. Karya mudah-mudahan. Nah, dia jadi imam. Yang kelima apa? Ngurus jenazah. Dari memandikan, mengkafani, menyolatkan dan sampai menunggu. Dan ini tidak panjang, sebulan selesai kalau mau. Jangan dari setahun. Kalau mau, kalau tidak mau 50 tahun pun tidak bisa bergerak. Dia tidak mau. Kalau dia mau sehari selesai. Kalau mau. Nah itu penting sekali. Apakah harus mau atau mau tidak? Harus mau pesantren dijawab tidak. Banyak. Kalau mau itu banyak. Ada 5 perkara. Yang amal bayar. Nah, maka Imam Abu Hanifah rahimahullah alaihi atas bisikan, katakan kabar
begitu akhirnya selama 40 tahun beliau menjadi ahli ibadah yang sangat tinggi derajat. Apa yang memotivasi? Kata orang. Jangan boleh kita marah. Maka orang beriman itu ketika dia kurang amal, orang kira dia penuh tapi dia kurang. Tahu kekurangan segera tempel. Tidak bisa udah. Kekurangan amal segera tempel, tidak boleh ditunda. Bakun anta. Jadi kalau maka sangka baik itu Pak, walaupun salah tetap baik pahala. Sangka buruk itu walaupun benar salah. Diulangi lagi Pak. Sangka baik kepada orang, istri kepada suami, suami kepada istri, kita dengan tetangga. Sangka baik itu, oh dia itu ahli tahajud, walaupun dia tidak, kita tetap benar, nggak salah, yang salah dia, yang salah. Itu untungnya sangka baik. Kalau sangka buruk, walaupun benar kita salah, gitu. Kemana itu? Walaupun itu benar, tetap kau salah. Benar, apalagi kalau itu tidak benar, namanya fitnah. Maka di antara dosa besar yang disangka dosa kecil, karena tidak ada gerakan, apa itu sangkaan. Nah kalau itu kan nampak, hujahnya nampak, ya kan? Kalau maling nampak, ambil. Kalau mabuk nampak botol gitu, kayak botol. Kenapa begini? Buka tutup dulu. Ada amal dia tidak bergerak, dia diam, tapi dosanya meninggi. Apa itu? Sangka buruk. Semua orang yang ibadah disangka jelek kalau ada dosa. Itu masjid teriak, itulah awalnya bertasbih, Allah dah ikhlas, nah juga sedekah 1000 sok-sokan, salah kalau dia nggak buka, begitu nggak buka, dadonya gantungnya nggak buka. Maka Nabi marah kepada Sayyidina Ali ketika perang itu kan, perang tangting pedang itu musuhnya kalah. Sayyidina Ali tinggal nak hujah besar. Ya, orang itu meludah, dari mundur, terjadi bunuh orang. Yang sahabat yang lain, ketika meludah, oleh sebab itu langsung sudah kalah ke musuh. Meludah pula, langsung Kapan ke Rasulullah, ya Rasul? Bulan bin bulan telah membunuh, padahal sudah syahadat. Oh tidak ya Rasul, dia mengucapkan karena takut mati, itu tidak icek-icek baik itu. Tapi kalau nengok dadanya belum, dan nengok isi hatinya belum, belah hatinya belum. Tidak ya Rasulullah, dari mana tahu kalau dia bohong ucapan itu? Ucapan lidah dia diterima oleh Allah, hati dia urusan dia sama Allah. Maka ada orang tidak bergerak, dosanya tinggi. Kenapa? Sangka buruk, ada orang juga tidak bergerak, karena dia punya penyakit stroke, nak nunggu mati, itu gerak, tapi pahala tinggi. Siapa itu? Orang yang selalu positif thinking, sangka baiknya tingkat tinggi. Mungkin orang maling itu bilang baik ya. Para wali itu begitu orang soleh sama anaknya, lah masak di dapur, tinggalkan ngaji di rumah. Pas mengaji, kucing lewat. Kata anaknya, Pak itu kucing mau ngambil ikan nasi dapur, gepuknya kucing tuh. Kata bapak, jangan ngaji, jangan rusak sangka baik kepada kucing. Ngajilah. Pak nanti ikan nasinya dimakan. Jangan sangka buruk dengan kucing, nak susah minta maaf nggak. Bapaknya wali kota, wali ya. Makan, selesai ngaji, ternyata itu kucing nangkap tikus yang akan makan ikan asin. Jadi kucing itu menyelamatkan ikan asin dia sebenarnya. Begitu orang selain jadi anak itu gitu. Jangan sampai sangat buruk walaupun dengan hewan. Sampai kayak itu di rumah sendiri. Gak boleh sangka, apalagi amal buruk langsung. Ada orang soleh dahulu kata Ustaz Muhammad, Allah telah berikan kemuliaan dan kesehatan, tingginya pentingnya mendidik anak itu gitu. Kadang-kadang istri itu jengkel dengan suami karena terlalu banyak sedekah, kiri kanan, kalah kita.
Kata istri, jangan kasih dia bentuk serta dia tuh. Tidak ada yonian, jangan kasih dia malah sudah kasih juga kamu nak kasih lagi. Istri seakan-akan mencegah atau menunggak. Di sebelah mana sudah pakai sedekah kamu nak sedekah lagi sekarang. Apa kata suami? Dengan itu jangan ajarkan aku kikir. Kalau gitu kan, oh ini sih saya. Itu saya Bapak Ida, tidak salah ya. Itu misal, ya. Kan tadi sudah ngasih Pak dari pagi Pak lagi si kota menjeng apa lagi si kota amal lagi di sana. Nah, kata bini kan gitu kan mau untuk belanja duit itu masalahnya. Jawaban orang soleh, jawaban orang yang baik apa? Maaf istriku jangan ajarkan aku kikir. Gitu jawabannya, bukan iyalah kalau gitu, minta juga tuh ya. Begitu, kata-katanya ringkas tapi ilmunya dalam. Kadang dia nengok anak, dia didikan mak dulu didikan saya kan. Maknya punya didik ya, anak didikan mak gitu kan. Kata kita manusia lah. Ketika anak itu sudah ngasih, jadi orang minta kasih, kita jengkel gitu kan. Kasih lagi 2000, kasih lagi gitu kan. Ada kita juga tapi nahan diri. Masa nggak jadi anak kikir, kan rugi gitu. Ya kan? Anak nggak tahu. Kita nampak kotak itu lupa, ada duit fungsi kotak. Dia kira itu celengan dia. Di rumah dia jadi di kotak. Nama kata itu mengisi gitu. Itu celengan orang, celengan Indo, ada apa diisi pak gitu. Karena nengok bapak ada itu. Anak ikut tuh, ada kotak diisi. Tidak ada berapa, ada duit mengisi celengan. Kotak celengan ini. Halo, ya Rabbi. Pak silakan minum dulu Pak. Air itu aminnya enggak? Bismillah. Ya. Jadi imbang ketika orang menyangka engkau baik, memuji engkau karena disangka engkau baik, maka ketika itu fakun anta dhamman, jadilah engkau pencaci dirimu sendiri. Sebagaimana orang itu nyangka kamu baik, kamu dipuji, tapi kamu yakin kamu punya salah, maka wajib cacilah dirimu sendiri. Kalau ingat bahaya, kalau ingat apa? Bahaya. Man salihah di masjidna sepakat makan syaitan, mayat wilayah penuh bidonihi. Barang siapa yang senang dengan pujian orang, maka sesungguhnya setan sudah merasuki dirinya. Orang yang suka dipuji dan mencari pujian berarti membuat jalan dari setan masuk dalam dirinya. Semoga dia begitu Allah. Amin. Siapa sih yang tak suka dipuji Pak? Allah. Dipuji itu tidak apa-apa, memuji itu tidak apa-apa. Tapi kalau kita senang mencari pujian, dikit-dikit kalau dipuji ada perasaan itu, berarti ada jalan tol setan dalam diri kita untuk mengiris-iriskan kita. Maka ketika orang nyaji, orang puji, caci dirimu ketika itu obatnya. Dengan Gus Hamid, anak saya ini berdua, saya berikan durian. Saya beli durian itu saya bukan kalau saya tidak miring. Malah tanya mana kulitnya, gitu kan pada saya. Mana kulitnya? Iyalah, kalaupun durian mengandung penyakit, kulitnya mengandung obat. Maka gitu diyakinilah dalam penyakit ada obat. Dekat situlah dan jauh-jauh. Nah, kita tidak percaya obat-obatnya. Di mana ada penyakit ada obat itu obatnya. Jadi jangan kita maka dipuji itu penyakit, obatnya apa? Caci dirimu sendiri. Iya. Semoga dalam ditaufik Allahumma amin. Nah, mencaci diri itu kapan? Ya kapan saja. Imam Ghazali dan para santrinya sanggup dengan ulama besar itu. Orang muji dulu memang ahlinya, memang orang baik. Tapi dia itu seperti penyakit, harus diobati. Di mana orang muji dia selalu dipuji-puji sehingga beliau sanggup bayar orang untuk mencaci dirinya. Dijamin dia dipuji. Aku pergi ke Palembang, aku untuk cari obat. Makin dipuji makin terpapar.
bayar orang kalau kau caci aku ya bayar. Orang nggak punya kenal lidah, nggak nyanyi, orang nggak lihat bayar kan? Satu kata cacian 1 dinar, 3 juta rupiah. Kadang-kadang itu yang alim rumah dulu tidak keluar kota. Bayarnya yang preman di pasar tuh, pasar tempat dia tinggal. Ini kau duit yo, ini kau caci aku. Siap Pak Ustaz. Oh gitu Pak. Nah, bayarnya, nah gitu. Jadi preman pun baik zaman dahulu Pak. Diperintah Ustaz para kiai para orang soleh kalau nanti kau kasih duit yo, kau caci aku di pasar. Yo, pokoknya ejek bisa ejek-ejeknya. Aku nak nengok diri aku tuh berontak mau hidup di situ. Sengaja dibuat begitu untuk apa? Cari obat ujian. Karena di sini mengatakan yang sempurna itu hanya Allah. Selain Allah itu penuh dengan kekurangan. Kalau dia mau mencari dalam dirinya sendiri, kalau dalam mencari dia tidak ketemu walaupun ada mencari jangan ketemu. Ya Allah. Ada pertanyaan seperti itu? Bapak, kalau di Siko, Pak RT, Pak, tidak akan pernah dicaci orang. Ikut saya di mari, Pak, itu bakal caci juga. Di bulan orang tahu ya, ada perendahan lah, terus jadi ini, aduh, bilang. Nah, kalau di kampung orang muji galau, luar kampung, dibilang gitu dan punya kompor lah, diusir bini, ada bawa kompor hidup di masjid dan punya rumah, jangan kau mampir ke rumah kau tahu siapa, apa Pak Yai Mukhlisun rahmatullah alaih, tampaknya ini lebih praktis tampaknya pesantrennya. Santrinya sampai 10.000. Tapi begitu kesederhanaan diletakkan paling depan dalam kehidupan beliau. Itu santai. Tadi bilang makan enak dikit marah. Kalau gitu makan enak dikit marah. Itu berarti enak dikit marah. Kalau gitu enak dikit marah. Kembali lewat. Tidak suka dipuji. Tidak suka. Dan ceritanya tidak demikian. Allah Taala akan berjaya Allah nanti. Bapak Ibu rahmatullah. Nah, namun mesti kita pahami memang apa namanya itu? Dipuji itu ya ada baiknya juga. Selagi kita bisa menata hati kita. Dipuji akan menghancurkan kita ketika kita gagal menata hati kita. Kata ulama, orang memuji amalanmu itu tanda di antara tanda amalmu itu tidak sampai kepada Allah. Kayak Nabi memuji para sahabat. Kata sahabat, kalau Umar lewat di gang ini, maka setan tidak bakal lewat di situ. Itu muji tidak Umar itu. Di mana Umar lewat, setan tidak lewat di situ. Itu pujian Nabi kepada Sayyidina Umar radhiyallahu taala. Begitu juga ada sahabat Abdullah bin Mas'ud yang orangnya tidak sampai semeter tingginya. Ketika dia manjat pohon kurma, baru dia nampak pendeknya dia. Orang tertawa kata Nabi, betisnya Sayyidina Abdullah yang pendek itu kalau ditimbang dengan gunung Uhud lebih berat untuk di hadapan Allah Taala. Kakinya itu kaki yang mau berjam-jam tahajud malam. Kalau kita tidak kuat, umur 40 dan pakai kursi juga, kadang duduk. Sakit tidak sebayanya duduk, berdianya duduk. Dia tidak kalah, pahalanya terpatuh. Sakit tidak sebayang duduk. Kadang-kadang sakit tidak sebayang pula. Kenapa dulu Pak? Sakit tidak. Maksudnya sudah sehat sebayang dulu. Tetangga tidak sakit, tak sebayang lagi. Jadi itu orang memuji, anak memuji, istri memuji, suami memuji, itu diantara kalau kita bisa menata hati kita, tidak nampak hebat hati, maka itu tanda-tanda amal kita harus di hadapan Allah Taala. Ada kala
ruhyatan summa yatahaddatsu an-nas bihi fayaqra. Wa qala sallallahu alaihi wasallam lahu ajrun marratain, ajrul amal wa ajrul farah. Ya Rasulullah, ada orang laki-laki itu beramal. Amalnya itu diam-diam, ikhlas, diam-diam dan ada nampaknya. Tapi orang-orang menceritakannya, lalu dia bahagia. Apa kata Pak Ketua ya Rasulullah? Kata Nabi, orang itu berdua pahala. Satu pahala amal, yang kedua pahalanya gembira. Pahalanya apa? Pahalanya gembira. Kalau ditopik Allahumma amin. Maka Bapak Ibu Rasulullah, kalau kita sudah diuji, maka kita harus menyiapkan diri untuk mengkaji diri sendiri. Kapan paling tepat? Di Jawfil Lail, pada tengah-tengah malam. Tengah-tengah malam itu waktu kita mencaci diri kita. Sampai sekarang amal belum jelas, sampai sekarang amal belum cukup, sampai sekarang tingkat malas beribadah lebih tinggi daripada rajinnya. Itu harus dikaji tiap hari. Kajian kepada kelemahan diri itu ampunan dosa. Ampunan dosa daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Ayolah. Muji orang mati menjadi saksi, misalnya pencuri atau penzina, pemabuk, bisa dia mati. Kita saksikan bahwa mayat ini meninggalnya mati, keadaan baik, orang ini baik, gitu. Sementara dia penzina atau pembunuh. Pemarah ya? Pertanyaan pemarah. Nampaknya emosi. Jadi Bapak Ibu, tetap kaidah awal kita mengedepankan sangka baik. Yang kedua, kata Allah wa ta'ala, kita harus tolong menolong kebaikan dan ketakwaan. Orang yang paling butuh bantuan kita orang yang mati itu, Pak. Itu yang paling butuh bantuan. Kalau orang yang hidup kita tidak bantu, mungkin tidak bantu. Dia masih hidup bergerak sendiri. Tapi orang yang paling butuh bantuan kita orang yang mati. Kalau ada ayat tolong menolonglah, sesungguhnya yang paling penting ditolong itu orang yang mati itu, Pak. Ditolong dua perkara. Tolonglah amalnya agar Allah terima, dosanya akan Allah ampuni. Jadi kalau dia buat maksiat setinggi apapun, lalu kita disaksikan suruh bersaksi baik. Nabi pernah begitu kan? Kata di zaman Nabi orang meninggal, kata orang itu neraka, orang neraka ya Rasul. Lalu kalau nengok dia buat salah, kata Nabi, ada tak yang nengok dia pernah berbuat baik? Aku ya Rasul. Dia pernah berbuat baik, nampak. Saksi kata Nabi, aku bersaksi dia ahli surga. Ada juga sebaliknya, orang mengatakan surga, senang surga. Kata Nabi, sangka baik itu salah. Karena mungkin dia menyembunyikan sesuatu dosa yang tidak diakui, maksudnya dia jadi ahli neraka sebenarnya. Jadi gimana kesimpulannya, Pak? Tetaplah sangka baik. Kalau yang meninggal bukan ahli maksiat, mintakan jadikan kita wakil dia minta ampun kepada Allah. Jadikan kita wakil dia minta ampun kepada Allah. Mau tak gitu, Pak? Mau tidak? Tidak pun sudah. Aku ngajak. Jadikan kita wakil dia. Kalau Bapak memang ingin jadi pahlawan niat, elok pula. Tengah-tengah jenazah mau tinggal tuh, bro, jangan takut dengan akhirat. Seluruh kekurangan ibadah itu tak boleh aku kawannya. Ini berani kan? Ya kita berani. Jadi berani. Bisikan di kuping dia tuh, bisikan di telinga orang yang mau meninggal tuh, Pak. Jangan khawatir, kita kawan. Pokoknya segala-galanya ibadah aku yang kurang, aku tanggung jawab dunia akhirat. Ada yang mau? Kenapa saya mau? Kalau kamu nanti izin waktu kalian ngomong gitu, kita sampai isi baru begini. Atau sebaliknya, anggapnya mereka siapa gitu.
Dia meninggal, ada ulama yang menyolatkan, itu kebaikan bagi dia, tidak. Maka sebisa mungkin bawalah ke masjid walaupun jauh. Kadang-kadang ke kampung tuh itu. Ini rumah dia, ini kuburan. Ini masjid, itu tanda-tanda. Ini rumah dia. Ini kuburan, ini masjid. Langsung belas suatu rumah, masa kubur ya? Kalau yang mati itu bisa ngomong, janganlah bro, ke masjid dulu lah, terakhir juga. Karena rumah dia memang rumah kuburan masjid, ya kan? Maka dari rumah lu, rumah masjid kuburan, ya kan? Rumah masjid baru kuburan itu elok, masih lewat di situ. Kadang-kadang di kampung itu sudahlah repot yang mikul-mikul capek juga langsung tanam lah sembahyang 3-4 orang. Langsung punya singkat, Fatihahnya singkat, tahlil singkat, langsung ditanam lah itu. La ilaha illallah, kalau mati bisa ngomong tega. Terakhir kita enggak baca kulhu singkat, tahlil singkat untuk si mayit. La ilaha illallah. Kalau ada meninggal itu pondok. Pak Ustaz, aku udah keluarga meninggal nih, bacakan 30 juz. Aku bacakan 30 juz saja. Iya, kadang kata orang yang buru-buru dah singkatkan tahlilnya, singkat cepat padat. Si mayitnya pertama dah, kata gua masih dingin ya. maka sangka baik, kalau ya, sangka baik. Kita insya Allah sedia baik. Nah, karena kalau 40 orang bilang baik ya, Pak. Kalau kurang bahaya. Apa Ustaz dia tuh gini. Dia tuh utang dengan aku, pernah nyenggol anak aku. Sekarang kamu udah jadi taruh mau selamat. Aku mau dia selamat sudah bilang baik. Maknanya ketika tidak baik, bilang dia baik, kita memaafkan dia. Sudah selesai. Kalau kita tidak memaafkan, nanti untuk obati. Tidak bakal tidak dimaafkan juga. Karena ketika kita salah dengan dia, sesungguhnya dia punya salah dengan kita dulu. Itu tidak benar. Bersaksi Raya, lain dengan saksi nikah itu beda. Lain dengan saksi nikah. Saya mengingatkan Pak, saksi nikah itu, kalau saksi nikah cewek, itu cewek dari nikahnya, maka kita itu harus tahu yang cewek itu kayak mana. Kalau kita saksi dari pihak laki-laki, kita memang tahu laki-laki itu siapa, kenal lian, sembahyang poida, ngaji poida. Jangan pakai jabatan, ya. Nonton punya Eropa ya kan, jadi kan saksi. Kenal Pak dengan yang itu tadi, nggak kenal, cuma di saksi beda, saksi kenal nikah, ponakan jauh di Papua dan balik di Jambi nikah, jadi saksi paman kenal nikah, kok bisa saksi kenal nikah? Saksi itu kan yang tahu kan, tidak tahu apa saksi menesah lah. Saksi kalau dia melihat kan yang ada menesah dia. Saksi itu tahu kalau tidak tahu menesah saksi aja. Nah itu harusnya. Saksi, saksi apa? Kalau saksi nikah itu betul-betul harus tahu memang itu wanita baik, itu laki-laki baik. Apa itu baik? Dia bisa ngaji. Kalau perempuan pakai kerudung, kalau perempuan belum pakai kerudung jangan menjadi saksi. Baik belum dinikahkan. Ya, anak nikah pakai baju nikah yang syariah. Wah, ini kira-kira tuh mahal dan berpahala. Itulah mahal dosa. Ya kan? Pembulunya saya pula kedengarkan dan nengok salah. Mau nunduk Ustaz tengok kamera, nah sudah. Ustaz tengok kamera mau dibutuh, kan dari bawah saya kan cukup ini yang pertama dan terakhir itu. Iya, dapat dosunya besar memang pahalanya. Itu ada. Beruntung Bapak Ibu dihormati orang elok. Sikap itu kita isi dengan ada yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau gitu ya. Jadi kalau dia baik, jangan kamu. Aku mau terima juga ketika dia jadi dan itu kan dan orang